Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirinul hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah mudahkan kita kembali untuk dapat melaksanakan salat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan duduk bersama bermajelis ilmu, tentunya dalam rangka mencari keridhaan Allah dan juga mendapatkan rahmat Allah, yang dengan demikian mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga dan jauhkan kita dari api nerakanya kelak. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan senantiasa kepada sang teladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya dan meninggalkan larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Hadirinul hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah mengadakan daurah ini, ya. Dan juga kepada seluruh DKM Masjid Nurul Amal dan juga kepada seluruh jamaah yang mengikuti, meramaikan dan berusaha memakmurkan kegiatan-kegiatan positif ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berlipat ganda dan Allah balas dengan surganya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ini hari pertama, betul Pak ya? Oh, ini hari kedua. Kemarin udah ya, bukan besok ya. Oh, kemarin sudah sama Ustadz Faisal sama juga Ustadz Ali, hafizahumullah taala. Dan barusan atau tadi setelah salat asar, bapak-bapak, ibu-ibu ikut daurah juga, betul? Sama Ustadz Naim ya, Ambadar hafizahullah taala. Membahas tentang apa tadi Pak? Tentang takdir. Nah, tentang takdir. Judulnya takdir atau apa? Ada lain judulnya? Tuntunan ketika dihadapkan dengan takdir buruk. Mumtaz, barakallahu fikum. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga ingin belajar dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian. Siapa tadi yang ikut daurah? Angkat tangan. Yang tadi ikut daurah, angkat tangan. Yang tadi ikut daurah sama Ustadz Naim, angkat tangan. Baik, turunkan tangannya. Siapa yang bisa kasih ke saya 2 faedah dari daurah sama Ustadz Naim tadi? Ada hadiah. Angkat tangan. Tadi ngaji gak dapat faedah Pak. Marah Ustadz Naim Pak. Silakan Pak. 2 faedah Pak. Silakan. Apa faedah dari daurah tadi? Karena ilmu itu kan harus dikeluarin faedahnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, beberapa di antara faedahnya adalah dalam menjalani takdir kita harus pertama, salah satunya adalah tetap bersemangat ya dalam berikhtiar, minta pertolongan kepada Allah, lalu bertawakal dan bersabar dalam menjalaninya. Itu satu. Yang kedua adalah takdir baik atau buruk itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi
sudah sepatutnya kita itu menjalaninya dengan sabar dan ikhlas untuk menjalani seperti itu. Barakallahu fiik. Siapa nama antum, Pak? Deni Abu Fatimah. Abu Fatimah. Barakallahu fiik Abu Fatimah. Tafadhal. Ini ada sedikit kutaib, buku kecil yang mudah-mudahan bermanfaat buat antum. Baik. Silakan, Pak. Barakallahu fiik. Hayyakumullah, dibaca Pak ya. Hayyakumullah. Ada lagi yang bisa kasih 2 faidah selain faidah yang disampaikan oleh beliau Abu Fatimah? Silakan Pak. Tadi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan takdir buruk itu adalah itu maksudnya adalah dalam pandangan manusia. Nah, Ya, dalam manusia. Jadi kalau kita pandang kita buruk, belum tentu Allah kan tidak ya. Terus kemudian tadi juga ada sikap kita ketika mendapat musibah ya. nah, Ada 4 sikap tuh misalnya. apa aja tuh Pak? Pertama itu adalah marah. Pertama, Oh, marah. ya, sikap marah. Di sini lisannya tidak terkendali ya. Nah, Contohnya nih dari kisah seorang ibu yang marah ketika anaknya meninggal. meninggal di kuburan dengan Nabi. Kemudian yang kedua sikapnya adalah sabar. Hukumnya di sini adalah wajib dan harus dipaksa untuk menerima. Nah, Orang yang punya karakter seperti ini orang yang cinta pada dunia kan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Ini adalah hukumnya sunnah. Ini karakter orang yang cinta dunia kecil katanya. Nah, Kemudian yang keempat syukur adalah level yang tertinggi, karakter yang husnudon terhadap Allah. Itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dengan siapa? Pak siapa? Pak Dedi. Barakallahu fiik. Tafadhol Pak, silakan Pak. Hayyakumullah. Semoga bermanfaat Pak hadiahnya Pak. Akhwat ada? Oh boleh. Silakan Pak. Satu lagi dari akhwat. Silakan yang bisa kasih 2 faidah biar didengar sama jamaah juga. Silakan akhwat. Ada mic Ibu-ibu. yang tersedia di bawah jika ada, dikasih kesempatan. Insya Allah ada hadiah juga dari saya juga ini. Nanti saya titipkan ke Pak Yudi. Ada ibu-ibu? Ada Ustaz. Silakan. 2 faidah ya. Selain yang disebutkan tadi. Bismillah. Faedahnya orang yang beriman itu semuanya dalam keadaan baik. Kalau dia mendapat musibah, bersabar, mendapatkan nikmat, bersyukur. 1. Yang kedua? Itu udah 2 kan? Oh itu udah 2 Mas. Betul. Taib. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Taib. Alhamdulillah. Terima kasih atas faidah yang sudah diberikan. Insya Allah kita bisa sama-sama sepakat. Seorang mukmin kalau dia ditimpa musibah dia bersabar, kalau dia ditimpa kebahagiaan atau diberikan kebahagiaan maka dia bersyukur, dan itu sebenar-benar tanda seorang beriman ya. Dan juga tadi takdir nggak ada yang buruk. Buruk itu dengan kacamata kita, adapun kacamata Allah enggak, semua ada hikmahnya ya. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita akan membahas sebuah topik yang berjudul tenang dengan tawakal. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Abu Fatimah, diantaranya kita hadapi dengan tawakal. Dan ini masih berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah tawakal adalah sebab ketenangan jiwa. Tawakal adalah sebab ketenangan jiwa. Dan tawakal adalah sebab pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tawakal adalah penyebab datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Di zaman ini banyak di antara kita itu yang memiliki sifat boleh dibilang buruk, yaitu cemas. Cemas akan apa? Cemas akan masa depan. Ini bagaimana? Nanti anak saya bagaimana? Nanti saya makan apa? Nanti saya gimana? Nanti akhirnya dia cemas. Dan ketahuilah inilah sifat yang buruk.
Ya, sifat yang buruk. Kemudian di antara kita juga ada yang merasakan takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan. Kalau saya nggak kerja di sini, nanti saya nggak dapat uang. Nanti kalau saya nggak di sini, nanti saya nggak begitu. Dan lain seterusnya, dan lain seterusnya. Ya. Fa'ala kulli hal, seorang mukmin tidak pantas baginya untuk cemas. Tidak pantas baginya untuk takut. Ya, tidak. Itu bukan akhlak atau sifat seorang mukmin. Orang mukmin itu dia punya satu obat, satu senjata yang luar biasa. Yaitu apa? At-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah, ya. Karena Allah adalah zat yang disebut namanya Al-Kafi. Al-Kafi. Bukan Al-Kahfi, tapi Al-Kafi. Al-Kafi huwallahu. Yang maha cukup itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Cukuplah Allah sebagai penghilang rasa takut kita. Cukuplah Allah sebagai penghilang rasa cemas kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan pernah khawatir. Ya. Karena di dalam ayat yang sering kali kita jadikan obat pelipur lara kita, At-Talaq ayat ketiga. At-Talaq ayat ketiga. Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia apa? Jalan keluar. Tidak cukup hanya jalan keluar, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian Allah tekankan lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, maka yang demikian itu cukup baginya. Nah, Pak, Bu, saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah kita melewati muqaddimah ini, saya sudah bawakan perkataan-perkataan dan juga ditutup dengan satu ayat. Yang di ayat tersebut, saya rasa sudah mengobati semua rasa gundah gulana Bapak Ibu. Pertanyaan, ketika Bapak dan Ibu mendengarkan ayat ini, sudahkah Bapak merasakan tenang? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Masih ragu? Masih khawatir? Masih takut? Enggak. Alhamdulillah. Tenang dengan tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup baginya itu. Kenapa? Karena Allah yang nutupin semuanya. Allah yang nutupin semuanya. Maka berbicara tentang tawakal, sejatinya labuan, muara orang yang bertawakal itu landasannya dalil yang satu ini. Dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Allah katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau sekiranya kalian benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana burung yang dia pergi di pagi hari dalam kondisi perutnya kosong, kemudian dia kembali dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Pak, Bu, saya mau tanya, lebih canggih siapa? Kita apa burung? Lebih canggih siapa? Kita apa burung? Apa kecanggihan kita daripada burung? Kita dikasih akal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun burung dikasih akal? Tak.
Allah kasih kepada burung insting. Tapi saya mau bertanya lagi kepada bapak dan ibu, pernahkah kepikiran sama burung kalau dia keluar dari kandangnya atau dari sarangnya itu dalam rangka muter-muter aja dah? Muter-muter aja dah, gue udah jalan-jalan. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Pernah kayak gitu? Hah? Menurut bapak pernah nggak dia pokoknya jalan-jalan aja, muter aja dulu? Hah? Nggak kepikiran sama dia yang seperti itu. Burung kalau keluar dari sarangnya dia punya tujuan. Dia punya tujuan. Kemudian kalau udah selesai baru dia pulang. Adapun kita lebih canggih kita apa burung? Harusnya kita lebih bertawakal. Orang burung aja nggak pakai tawakal dia udah dapat. Boleh dibilang seperti itu, betul? Lalu bagaimana dengan manusia yang Allah karuniakan harta yang berlebih, kenikmatan yang berlebih dibandingkan burung? Kenapa kok masih takut? Kenapa kok masih khawatir? Kenapa kok masih cemas? Kenapa? Ingat, siapa yang takut, khawatir, cemas, dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam dosa. Yang dosa ini disebut dengan su'udzon. Pak, Bu, ingat. Kata Nabi SAW, jangan kalian mati, kecuali kalian sudah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang cemas, siapa yang takut akan masa depan, dia berarti sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, kita akan tenang jika kita bertawakal kepada siapa? Rabbul Alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari tadi kita tawakal. Apa itu tawakal? Ya, apa itu tawakal, Pak? Makna tawakal secara bahasa artinya adalah al-i'timad atau bersandar. Bersandar. Ini secara bahasa. Tawakal artinya bersandar. Ya, bersandar. Adapun secara syariat, ini diingat baik-baik, Pak, yaitu menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah, menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah dalam meraih manfaat dan menolak mudarat disertai melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan. Siapa yang bisa ulang? Silakan, Pak. Maknanya bersandar. Kalau secara syariat, menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah dalam meraih manfaat dan menolak mudarat disertai melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Tafadhal, Pak. Silakan. Barakallahu fiik. Menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya. Ingat, sepenuhnya. Jangan separuh-separuh. Kadang kita ada yang ngaku tawakal tapi separuh-separuh. Ya. Jadi nggak sepenuhnya dia sandarkan kepada Allah. Tetap dia masih aja rasa takut menghantui dia. Ini seperti ini nggak tawakal. Ini nggak tawakal namanya. Ya. Jadi harus totalitas kita orang. Pokoknya ya udah, ini sisanya Allah. Saya serahkan kepada Allah sepenuh-penuhnya. Dapat alhamdulillah, nggak dapat qadarullah wa ma syafa'al. Menyandarkan hati sepenuhnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam meraih manfaat. Cari duit, tawakal. Cari ilmu, tawakal. Cari kerjaan, tawakal. Apa lagi, Pak? Apa lagi? Meraih manfaat. Menjadi DKM. Disuruh tawakal nggak? Tetap tawakal. Nggak bisa antum jadi DKM kalau nggak tawakal. Nggak bisa. Ya.
dan yang lainnya. Apapun manfaatnya yang kita usahakan, tawakal kepada Allah. Menolak mudarat, sama tawakal juga kepada Allah. Sama tawakal juga tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita orang menghindari mudarat tanpa tawakal kepada Allah. Kalau enggak tawakal, itu mudarat pasti nyampe. Tapi kalau sudah tawakal, mau itu ditetapkan ataupun tidak, kena enggak kena, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah menarik, Pak. Ya. Saya punya guru, Al-Ustaz rahimahullahu taala. Beliau sudah meninggal dunia. Ya. Bernama Al-Ustaz Muhammad Nur Huda Abu Sa'ad, terkenalnya dengan sebutan Abu Sa'ad. Abu Sa'ad adalah dai terkenal di Jogja. Ya. Beliau juga diantara salah satu gurunya Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Beliau dulu ngajarin saya ketika di pondok. Beliau itu dari dulu terkenal pemberani. Terkenal pemberani. Kenapa? Karena dari dulu kerjaannya pontang-panting sana sini ke daerah-daerah konflik. Kemana-mana bawa bedil, bawa AK-47. Ya. Kemudian pernah pada suatu waktu beliau dihadang untuk tidak pergi berangkat. Tidak pergi berangkat. Ya. Akhirnya apa? Ada fitnah atau ada kabar kalau rumahnya bakalan dipasang bom. Rumahnya bakalan dipasang bom. Saking orang-orang kesel sama beliau. Tapi apa yang beliau lakukan? Biarin. Justru itu yang saya cari. Justru itu yang saya cari. La qaddarallah wa ma syaa fa'al. Beliau udah kemana-mana, perang sana, bantu sini, bawa senjata sana, bawa senjata sini. Cita-cita beliau mati ditembak dengan peluru. Tapi ternyata qaddarallah wa ma syaa fa'al. Beliau mati atau meninggal dalam kondisi pulang mengajar jatuh dari tangga. Lihat. Kalau kita orang pegang senjata aja, senjata beneran Pak, bukan senjata mainan, itu paling sudah gemeteran. Tapi enggak beliau enggak seperti itu. Kenapa? Karena beliau betul-betul tawakal kepada Allah, terkhusus dalam menolak mudarat. Beliau bilang, kalau emang itu peluru jatahnya saya, pasti kena. Kalau emang enggak jatah saya, enggak akan kena. Jadi buat apa saya takut? Buat apa saya takut? Ya, maka tawakal menyerahkan sepenuhnya, bersandar kepada Allah dalam meraih manfaat, menolak mudarat, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan. Nah, terkadang kebanyakan di antara kita tawakalnya itu modal dengkul. Nah, ini salah juga. Sebagaimana yang sudah terjadi di musim pandemi. Itu tawakalnya seseorang diuji. Tawakalnya seseorang diuji di situ. Ya. Tatkala ada seruan menggunakan masker supaya tidak begini dan begitu, apakah semua orang memakai masker? Hah? Enggak juga, ya kan? Enggak juga kan? Ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi dua-duanya sama-sama berargumen punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makna tawakal itu sendiri menyandarkan kepada Allah seluruh perkara. Perkara manfaat, perkara mudarat disertai dengan sebab yang dibolehkan. Maka dari itu Bapak, Bu-ibu rahimani wa rahimakumullah ya, berbicara tentang tawakal, kalau kita orang udah ngerti tentang pengertian tawakal, kita orang nggak akan takut lagi. Santai aja udah. Ya. Santai tapi nggak bersantai-santai. Seperti itu maksudnya. Ya. Baik, jadi ini tentang makna tawakal. Jadi bukan pasrah tanpa usaha, bukan juga malas-malesan. Oh tawakal aja lah. Kalau rezeki nggak kemana-mana, saya tidur aja main HP, tak. Toh kalau rezeki saya pasti nyampe. Enggak. Ya. Tetap berusaha. Tetap harus ada yang diupayakan, nggak bisa dengan cara malas-malasan. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya tawakal adalah ciri orang beriman. Tawakal adalah ciri orang beriman. Siapa yang tidak bertawakal berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah
Surat Al-Maidah ayat ke-23. Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Allah katakan, Al-Maidah ayat 23, Allah bilang, dan hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian betul-betul beriman. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian betul-betul beriman, maka tawakallah kepada Allah. Jangan sampai tidak tawakal, dan jangan sampai tawakalnya kepada makhluk. Maka kriteria orang beriman itu tawakal dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang kedua. Yang pertama tadi tentang makna tawakal, dan yang kedua adalah tawakal adalah sebaik-baik ibadah. Sebaik-baik ibadah atau ciri-ciri orang beriman itu mereka tawakal. Baik. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang ketiga yang ingin saya katakan adalah tawakal itu membawa kepada ketenangan. Tawakal membawa kepada ketenangan. Ya. Karena kebanyakan kita itu seringkali bertawakal atau bergantung kepada diri sendiri. Betul? Banyak di antara kita yang seperti itu. Kita bergantung dengan usaha kita. Kita bergantung dengan apa yang kita upayakan tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan, Pak, ya. Allah katakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai para manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang maha kaya dan maha bijaksana. Ya. Kita itu fakir. Di ayat yang lain Allah katakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah menciptakan manusia itu kondisinya lemah. Betul, Pak. Kita orang seringkali bergantung sama bos kita, ternyata tiba-tiba di PHK. Kita orang bergantung sama orang lain, sama penglaris. Ternyata penglaris kita tiba-tiba meninggal dunia. Dan ini banyak terjadi. Itu bukti bahwasanya manusia itu lemah. Jadi nggak bisa dijadikan untuk bahan sandaran. Jangan sesekalipun bergantung sama manusia. Bahkan suami istri jangan pernah bergantung sama suami. Tapi bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri pun juga sama, atau suami pun juga sama. Jangan bergantung kepada istri. Bergantung kepada siapa? Allah. Bersandar kepada Allah. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah, Allah mudahkan rezeki suami kita. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah, Allah mudahkan istri-istri kita. Tapi seringkali kan kita orang bergantung kepada siapa? Pada diri kita sendiri. Saya kan sudah baik sama kamu, kok kamu seperti ini sih sama saya? Itu kekurangan dari bersandar kepada siapa? Kepada manusia. Itu kekurangannya di situ. Kalau kita bersandar sama manusia, maka siap-siap kecewa. Cukup kita kerjakan tugas kita, kita berbuat baik, sisanya Allah yang ganti, sisanya Allah yang balas. Adapun kalau kita berharap lebih sama manusia, manusia itu lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Punya banyak kekurangan. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ingat ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung kepada mantunya. Siapa mantunya Nabi SAW? Hah? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dapat kabar kalau Fatimah ngeluh. Ngeluh apa? Ngeluh minta pembantu, betul? Ngeluh minta pembantu. Tapi apa yang Nabi SAW lakukan? Acuh tak acuh? Enggak. Beliau mertua yang peduli dengan mantunya. Beliau samperin itu rumah mantunya, sekaligus rumah anaknya. Kemudian beliau duduk di tengah-tengah mereka berdua. Sampai kerasa di dada Ali dinginnya kaki Nabi. Kemudian beliau kasih opsi atau kasih penawaran atau kasih solusi, ya. Kasih solusi. Ya.
daripada engkau meminta pembantu, lebih baik apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada menantunya dan kepada anaknya untuk apa? Bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertawakal kepada makhluk. Ya. Padahal sebenarnya mampu aja Nabi SAW nyewa pembantu atau Ali nyewa pembantu, apa susahnya? Tapi ternyata itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Karena yang memberikan kekuatan itu siapa? Allah. Yang memberikan kemampuan itu siapa? Allah. Meskipun 1 juta dipasang pembantu, kalau nggak tawakal sama Allah, cukup? Nggak cukup. Tenang itu dengan tawakal. Tenang dengan tawakal. Baik. Yang berikutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketahuilah bahwasanya tawakal itu tidak bertentangan dengan ikhtiar. Tawakal tidak bertentangan dengan ikhtiar. Ya. Seringkali di antara kita salah memahami tentang tawakal. Ya. Oh, saya tawakal Ustadz, tapi dia nggak kerja. Iya Ustadz, kan kalau rezeki nggak kemana katanya. Iya, nggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tetap tawakal itu harus diusahakan, harus ada upayanya. Ya. Jadi salah kalau ada orang yang mengira bahwasanya tawakal itu nggak perlu usaha, nggak perlu usaha. Sebagaimana Nabi SAW. Lihat Nabi SAW, Pak, kurang apa sih Nabi Muhammad SAW? Nabi udah punya semuanya sebenarnya. Ya, Nabi juga udah punya jaminan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa iya beliau mau kayak apa? Bonek, tahu bonek, Pak? Bondo nekat, tahu? Tahu kan? Orang-orang yang modal nekat doang, ya kan? Apa iya Nabi bonek? Hah? Enggak kan? Nabi kalau perang apa yang beliau siapkan? Masih ingat? Beliau pakai baju perang. Beliau pakai baju perang. Beliau berdoa, ingat nggak di perang apa Nabi SAW berdoa sampai selendangnya jatuh, sampai Abu Bakar bilang udah cukup wahai Nabi. Perang apa itu? Perang Badar kan? Lihat. Maka tawakal itu tetap dengan usaha. Ya, tetap dengan usaha. Beliau pakai strategi, beliau pilih orang-orang pilihannya, beliau siapin kendaraannya, beliau atur sedemikian rupa. Setelah itu beliau berdoa, setelah itu beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti tawakal yang sebenarnya, Pak. Jadi bukan berarti tawakal bismillah aja Ustaz. Bismillah tapi nggak usaha. Kocak jadinya kan. Ya. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada kisah menarik tentang tawakal. Ya, ada kisah menarik tentang tawakal, ya. Ada seorang badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Beliau bertanya tentang ontanya. Si badui ini bertanya tentang ontanya. Beliau katakan, "Aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal?" Wahai Muhammad, apakah aku ikat tali kekang untaku ini, setelah itu aku tawakal, atau aku biarkan setelah itu aku tawakal? Apa kata Nabi Muhammad SAW? I'qilha wa tawakkal. Ikat baru tawakal. Ikat baru tawakal. Ini dalil bahwasanya tawakal itu harus disertai dengan usaha. Tanpa usaha sia-sia. Ya, sia-sia, enggak manfaat, ya. Enggak manfaat. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Setelah beberapa poin itu tadi, poin yang keberapa, Pak? Yang keempat, ya. Sekarang poin yang kelima. Poin yang kelima yaitu poin penutup tentang tawakal. Tawakal membuka pintu rezeki. Tawakal membuka
pintu rezeki. Tanpa tawakal, rezeki seseorang tidak akan dibuka. Ya, ini pelajaran buat kita, Pak. Siapa yang rezekinya masih susah, masih seret, nggak dapat, urusannya sempit, urusannya sulit, jawabannya satu: usaha, tawakal. Usaha dan tawakal. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya firman atau sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yurzaqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberikan rezeki. Lihat di sini ada la razaqakum. Kalau Bapak belajar bahasa Arab, la razaqakum. Lam di sini lam apa, Pak? Hah? Lam apa, Pak? Hah? Lam apa? Taukid. Ya, anak kira tadi ngomongnya lam tauhid. Barakallahu fiik. Tafadhol, Pak. Lam taukid. Lam untuk penekanan. Ya, lam untuk barakallahu fiik, Pak. Hayakumullah. Insyaallah jago bahasa Arab nih. Pernah belajar bahasa Arab ya, Pak? Di rumah? Udah lupa? Masih ingat tapi ya kaidah-kaidahnya, masyaallah. Allahumma barik. La razaqakum, niscaya kalian akan betul-betul diberi rezeki. Betul-betul Allah kasih rezeki. Tapi dengan syarat apa? Tawakal, dengan sebenar-benar tawakal, nggak main-main. Sebagaimana burung, dia pergi di pagi hari dalam kondisi perutnya kosong, pulangnya penuh. Pulangnya penuh, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan rezeki, jangan berdiam diri di rumah. Ya. Ustadz, saya tetap dapat rezeki kok, padahal saya berdiam diri di rumah. Iya, antum buka tokonya di rumah, iyalah. Nggak seperti itu maksudnya. Kerja, tetap kerja, tetap diusahakan, tetap diupayakan. Dan ingat, rezeki itu kan nggak melulu tentang harta, betul? Kita orang sehat, kita orang dikasih kemudahan, kita orang diberikan anak-anak soleh, anak-anak solehah, itu kan rezeki. Caranya gimana supaya dapat yang seperti itu? Bertawakal kepada Allah. Jangan khawatir, oh ini anak tar sekolah di mana, oh ini anak tar gimana belajarnya, sama siapa, bayarnya pakai apa. Usaha dulu, setelah itu tawakal. Kalau ternyata Allah kasih, alhamdulillah. Kembali lagi ke poin takdir tadi. Kalau dia diberikan kebaikan, apa? Syukur, alhamdulillah. Kalau ternyata dia diberikan yang buruk atau yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia sabar. Simple agama kita, simple. Maka beruntung banget kita orang kalau ditakdirkan menjadi seorang mukmin. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, orang yang beriman. Sesungguhnya semua perkaranya itu baik. Ya. Kalau diberikan kebaikan dia bersyukur, kalau diberikan keburukan dia bersabar. Dan yang demikian itu tidak akan didapatkan kecuali pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, ya. Azan berapa menit lagi, Pak? 2 menit lagi. Saya sempurnakan. Pak, Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Mau? Ya. Di hari kiamat nanti ada orang yang masuk surga pakai disidang, pakai dicecer dulu, dibuka semua lembarannya, diliatin semua, ditanya ini. Ada juga orang-orang yang ditagih dulu atas kezaliman yang dia lakukan. Tapi ternyata ada orang masuk surga jalur tol kencang, cepat, nggak dihisap sama sekali dan nggak kena adab sama sekali. Caranya bagaimana, Pak? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ya,
Kata Nabi SAW, ya, ketika beliau ditanya, akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian para sahabat pun bertanya-tanya, siapa mereka ya Rasulullah? Penasaran dong, mau dong mereka menjadi orang-orang yang seperti itu. Kemudian Nabi katakan, humul ladzina la yastarqun. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Dan mereka juga tidak berobat dengan pengobatan kai, yaitu besi panas. Wala yatatayyarun, dan mereka juga tatoyur enggak mereka lakukan. Tatoyur itu apa? Menganggap sial sesuatu. Menganggap sial sesuatu. Pamali-pamali, kalau antum masih meyakini hal-hal yang seperti itu, jangan harap masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tangan gatel, kejatuhan cicak, ngelindas kucing. Kalau masih meyakini hal-hal yang seperti itu, mohon maaf, pintu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ketutup. Tapi kalau kita orang nggak percaya sama yang kayak gitu-gituan, nggak tatoyur, maka ada peluang. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal, mereka bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau tenang, tawakal kepada Allah. Ingat, Allah itu segala-galanya. Setiap hari kita orang mengatakan Allahu Akbar. Apapun masalah kita, sesulit apapun urusan kita, ingat Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada itu semua. Allah bisa nyelesain itu semua. Tapi dengan syarat apa? Kita tawakal sama Allah, disertai usaha. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih ini saja bisa saya sampaikan Pak, Bu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diajarkan di teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dan bisa di-share di grup-grup manapun itu, terserah, yang penting orang-orang dapat manfaat. Ya, mudah-mudahan pahalanya jadi jariah untuk Bapak dan Ibu sekalian dan untuk saya dan juga keluarga saya tentunya. Allahumma amin. Baik, jazakumullahu khairan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para pemimpin kita, dan semoga Allah berikan hidayahnya kepada kita dan juga kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah ringankan hisab kita dan Allah mudahkan kita untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, dan semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.